Oke, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah kita masih bisa hadir ya di perkuliahan kali ini. Jangan capek-capek dengan kuliah saya, kuliah kimia fisika yang isinya matematika. Ya. Gak apa-apa, sabar. Yang penting adalah kita dalam menuntut ilmu, kita ridho dulu dari dalam hati kita ya. Oke, supaya lebih plong hati kita, mari kita mulai perkuliahan kali ini dengan baca umul kitab. Semoga ilmu bisa masuk dan juga semua ilmu bisa tercerna. Okay? Baik, biridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillah. Iya kan. Baik, ini sebelumnya sambil lihat-lihat animasi barangkali ya di sini. Apakah ini animasinya bisa jalan atau tidak? Saya absen ya. Ini supaya Oh, ternyata Anda jalan. Baik, oke. Ini saya absensi dulu nggih. Ini hadir semua apa enggak? Baik, untuk Mbak Yunita Dwi Anggra ini. Oke. Mbak Aulia Rahma Priyanto. Oke. Mbak Ica Sabrina Syarofi. Oh ya. Oke, Mbak Hayatul Amalia Fauzia. Oke, siap. Mbak Nisa Lailatul Qudsiyah. Oke. Mbak Dewi Masito. Oke. Mbak Siti Anissa Rahmi. Oke. Terus Mas Muhammad Rifki Zidan. Oh, siap. Oke, terima kasih hadir semua. Alhamdulillah, nggih. Baik. Ini terkait laju reaksi, kembali lagi kita tenang dulu, tidak memikirkan ruwetnya matematika. Ini aplikasinya. Tapi sebelumnya saya jelaskan dulu pemenuhan dari capaian pembelajaran mata kuliah kita, yang mana ini sudah saya jelaskan semuanya, tapi kita fokus di nomor 3, 4, dan 5. Karena ini topiknya laju reaksi, maka tuntutan dari sesi kali ini yaitu mengkombinasikan konsep dasar kimia fisika meliputi laju reaksi. Ya, sebagai landasan untuk menjawab permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan kimia. Baik, sudah bisa dipahami? Oke. Yang keempat, siap-siap menganalisis ya. Dasar-dasar metode ilmiah, gagasan ilmiah, serta pemikiran kritis dan inovatif dalam laju reaksi. Yang terakhir, memahami konsep teoritis dan aplikasi tentang laju reaksi di kehidupan sehari-hari nanti. Ya, baik, supaya lebih arahnya jelas, maka kita lihat fenomena ini. Baik, saya tak pindah ke sini. Ini fenomena apa? Apa? Ledakan bom. Saya tadi kok dengar kebakaran nih. Oh, ledakan bom. Oke. Ini? Tape. Ini apa? Tempe ya. Oke. Kalau ini? Maaf ya. Gambarnya rada apa ini? Kayu. Baik. Kira-kira nih, saya tanya dulu ya. Satu. Mana yang paling cepat prosesnya terjadi? Yang ini. Oke. Lalu mana yang paling lambat? Lapukan kayu yang ini. Oke, baik. Kira-kira mana yang bisa diatur waktunya? Cepat atau lambat prosesnya? Yang mana? Tape sama. Nah, pertanyaan lagi. Kira-kira bagaimana cara mempercepat tape? Untuk maksudnya bahan dasarnya apa tadi? Tape? Singkong, oke. Prosesnya ini proses apa? Fermentasi. Lalu cara mempercepatnya supaya jadi tape bagaimana? Katanya kan bisa dipercepat, bisa diperlambat nih. Gimana? Di apa? Di komposisi ragi. Raginya gimana? Semakin apa? Banyak, semakin cepat. Oh gitu. Kalau tempe bagaimana nih? Berarti tadi ini titik pentingnya adalah di raginya ya. Oke. Lalu ini? Suhu. Apa mas? Kelembapan. Betul sekali. Jadi gini,
Faktornya itu tidak hanya tadi ragi, tapi juga kelembapan. Ini kan juga pakai bahan medianya perfermentasi kan ya. Bahan bakunya ini sama nggak kira-kira sama ini? Tidak. Apa bahan bakunya tahu? Apa? Sorry. Singkong. Kalau ini? Lah, beda mas. Ya, oke. Baik. Lalu prosesnya kalau andai kata komposisinya sama, mana yang lebih cepat? Ini tape ataukah tempe? Tempe, karena singkong gimana ukurannya? Kedele. Maka yang lebih cepat, yang ukurannya lebih kecil, yaitu tempe. Mari kita mulai dengan pendahuluan terkait kemolaran kayaknya sudah diajari di semester atau bukan semester ya, dua ya. 1 tahun yang lalu, kalian menempuh di kimia dasar. Sudah tahu ini apa? Kemolaran itu dalam larutan ya. Ini apa? Padatan lalu menjadi sekian liter. Masih ingat rumusnya? Apa? Mol per volume. Gitu ya. Ini harus belajar lagi ya. Kita jangan lupakan mata kuliah yang telah lewat kemarin. Kita panggil lagi sekarang. Karena ini yang nanti akan jadi tolak ukur utama dalam laju reaksi. Yang kita ukur adalah konsentrasinya. Bisa konsentrasi dalam ini, bisa konsentrasi dalam molal, ya. Baik. Oke. Ya, ini jadinya kelihatan kan ya pengembangannya konsentrasi tadi. Baik, kita masuk ke intinya laju reaksi ini. Dari mana dengan konsentrasi? Nah, ini kita lihat. Ini laju reaksi menyatakan laju perubahan konsentrasi terhadap satuan waktu. Tadi hitungan hari, menit, bulan, atau minggu mungkin. Tapi minggu nggak pas, bulan, kemudian tahun. Ya. Jadi seperti contoh ini, ilustrasinya larutan HCl, ini ketika direaksikan dengan natrium tiosulfat, ya, dua-duanya tidak berwarna jernih, lalu kita amati gimana? Tiba-tiba menguning. Nah, dia tidak spontan. Jadi semua reaksi itu butuh yang namanya waktu. Ini kita jadikan laju reaksi. Jadi ini bereaksinya sampai total jadi produk, maka perlu pengukurannya ini waktunya. Yang mana warna kuning ini adalah sulfur. Jadi dihasilkan NaCl, sulfur, dan asam sulfat. Ya. Nah inilah konsentrasinya yang kita ukur. Mirip seperti fisika, seperti kecepatan. Iya kan? Fisika kecepatan itu V kan? Velocity, bukan tepuk-tepuk gini-gini ya. Gini-gini ini. Nah, ini yang awal adalah konsentrasi persatuan waktu. Konsentrasi yang diukur, konsentrasi awal. Begitu. Jadi mirip kan seperti kecepatan. Seberapa jauh kita menjangkau, kalau ini seberapa jauh terbentuknya produk. Nah, sehingga ini laju pengurangan konsentrasi reaksi persatuan waktu. Kalau yang kita ukur adalah reaksinya, yaitu apa ini? HCl sama natrium tiosulfat. Nah, bisa juga laju reaksi pertambahan produk. Tentunya konsentrasinya ganti, konsentrasinya sih pertambahan sulfur. Jadi tergantung kita mendefinisikannya ini sebagai laju pengurangan reaktan atau laju pertambahan produk. Yang kita gunakan konsentrasinya siapa. Baik, sampai sini sudah cukup dipahami. Oke, daripada membosankan kita lihat animasi aja ya. Ketika ini belum dibakar, dia akan lama. Ketika sudah mulai dibakar, ada api, nanti akan langsung cepat.
Belum dapat ya animasinya ya? Saya ulang? Oke, kita ulang lagi. Bentar. Nah, ini kalau tanpa api. Ketika direaksikan bagaimana? Saya klik. Butuh berapa detik tadi? Lah, 3 detikan ya? Oke, ganti ya. Tanpa api tadi. Sekarang kalau dengan api, suhu naik. Dengan api, kita berapa detik? Beneran nih, apa nggak sampai 1 detik tuh, jangan-jangan. Jadi suhu semakin tinggi, semakin cepat reaksi. Karena ibaratnya kita kalau ibaratnya tanpa kaos kaki di tempat panasan jingkat-jingkat, panas, ya tumbuhkan. Molekul mengalami hal seperti itu. Sebagai kita testing ya, materi tadi sudah seberapa masuknya. Maka ini kita jadikan 3 kelompok, gampangannya gini aja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Tidak apa-apa ya 3 orang ya? Iya, tidak apa. Masnya sendiri tidak apa-apa ya? Oke. Baik, ini untuk kelompok 1 silakan dikerjakan ini. Monggo difoto dulu. Oke, 15 menit kita mulai dari sekarang. Monggo. Berdasarkan hasil dari diskusi kami bahwa untuk dari yang kelajuan reaksinya dari yang paling lambat ke yang paling cepat. Untuk yang paling lambat yaitu Dengar suara. Dengar. Oke. kepingan. Mungkin kurang keras, Mas. Suaranya kurang keras. Oh, kurang keras. Ya. Untuk yang dari hasil yang lambat yaitu yang kepingan. Lalu yang dari paling cepat yaitu serbuk. Untuk yang reaksinya paling cepat, yaitu yang pertama adalah serbuk. Lalu kita dari konsentrasi kimianya. Untuk supaya lebih cepat, maka serbuk menggunakan konsentrasi sekitar 0,3. Supaya hasilnya lebih cepat, maka suhunya harus ditambahkan, yaitu dengan menggunakan suhu sekitar 50 derajat Celcius. Ini untuk yang serbuk. Sementara untuk yang paling lambat yaitu kepingan, kita menggunakan konsentrasi sekitar 0,1. Sementara untuk paling lambat yaitu dengan menggunakan suhu 25. Jadi jika diurutkan, maka yang pertama adalah nomor 2 dengan bentuk kepingan, lalu konsentrasi sekitar 0,1 dan suhu sekitar 25. Untuk yang perlambatan kedua yaitu kepingan dengan konsentrasi zat HCl sekitar 0,1 dan suhu 50. Sementara untuk yang serbuk yang paling lambat yaitu pada yang pertama dengan konsentrasi HCl sekitar 0,1 dan suhu 25 derajat. Sementara yang paling cepat yaitu nomor 3 dengan konsentrasi 0,3 dan suhu 50 derajat. Ini juga yang paling sedengan. Oh gitu, sedengan. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Baik, ini tadi sudah presentasi dari kelompok 3. Ini sepertinya sudah cukup jelas semua ya. Ini terima kasih ya untuk di program kali ini. Oke, alhamdulillah ini sudah semua paham ya. Jangan sampai salah persepsi. Ukuran partikel beda dengan luas permukaan partikel. Beda ya. Oke, baik. Mari kita mulai. Saya tes untuk kesimpulan. Ya. Baik. Dari refleksi perkuliahan yang kali ini, kira-kira faktor apa saja sih yang mempengaruhi laju reaksi? Apa yang pertama? Angkat tangan dong. Ini kok beda versi nih. Gimana Mbak? Suhu. Kalau suhu apa? Suhunya semakin tinggi gimana? Laju reaksinya semakin cepat. Yang yakin dong.
Kalau suhu semakin lambat, suhu dingin, reaksinya gimana? Semakin? Ini yang ngomong ini atau ini? Ya udah, ini deh, ini suhu ya. Sekarang jenengan, monggo. Konsentrasi. Ya, Betul tuh, Pak. konsentrasi, Konsentrasi ya, semakin tinggi konsentrasi maka semakin cepat juga reaksinya. kayak itu. Iya. Oh ya, oke. Oke, laju reaksi sudah tahu faktornya semua. Mari kita ucapkan dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana wa bikum ajmain. Saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Enggak.